Oke, Assalamualaikum Ustaz. Motivasi bisnis adalah dengan keridhaan Allah, tapi awal-awal bangun bisnis banyak menyita waktu, tenaga agar berhasil, Ustaz. Sebagai resikonya ibadah kita kepada Allah terganggu. Gimana, Ustaz, kita mensikapinya, Ustaz? Kita perlu melakukan refleksi di sini. Begini, ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj, kan naik Isra Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul ya? Saya tanya, kenikmatan apa yang lebih daripada bertemu Allah? Gak ada. Bahkan ketika nanti kita di surga sudah mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, udah puas banget kita itu di surga. Kemudian Allah akan menawarkan, maukah kamu aku berikan kenikmatan lagi yang lebih jauh lebih dari ini semua? Ya Allah, apa lagi yang lebih dari ini? Nggak ada lagi. Kita melihat wajah Allah. Nah sekarang Rasulullah sudah melihat wajah Allah pada saat tersebut. Harusnya sudah puncaknya kenikmatan, nggak usah balik lagi ke dunia. Betul nggak? Tapi Rasulullah memang diperintahkan dan memilih untuk kembali ke dunia, bergelut lagi dengan orang, bertemu dengan orang-orang yang nggak benar, berperang bahkan, tarung dan sebagainya dengan intrik, tipu daya dan lain-lain. Jadi saudara sekalian, memang di sini seninya. Kenikmatan iman, halawatul iman tadi, kalau kita lihat hadis yang 3 ya, mencintai karena Allah, mencintai dan membenci karena Allah, dan tidak mau kembali kepada kekafiran dan seterusnya, itu adalah bentuk perjuangan. Jadi kita bagaimana bisa, percayalah, kalau saya katakan, orang yang dekat dengan Allah, merasakan kenikmatan iman, kenikmatan ibadah, adalah orang yang hari-harinya penuh tantangan. Tapi orang-orang yang harinya tidak ada tantangan, dia pegawai misalnya, pegawainya pun juga asal datang aja kerja, dapat gaji bulanan, hidupnya flat banget. Menurut saya kenikmatan ibadah dan imannya akan kalah dengan orang yang nggak jelas besok itu akan makan atau tidak, bisnisnya itu berhasil atau tidak, untung atau rugi. Jadi munajatnya sama Allah tuh beneran, ya Allah, nangis malam-malam, tahajud minta sama Allah Subhanahu wa taala. Nah itu yang benar. Jadi harusnya tantangan hidup ini menambah keimanan kita, menambah kelezatan ibadah kita, kelezatan keimanan kita. Nah cari, kalau kita bisa mendapatkan itu, insya Allah kalau kita diberikan Allah kesuksesan, itu adalah nikmat dari Allah. Tapi kalau semakin kita sukses, malah semakin lalai, semakin gak bisa menikmati ibadah, zikir, tilawah Quran kita, nah kita waspada, jangan-jangan kesuksesan itu istidraj yang Allah berikan kepada kita.